Oke, apa kabar sahabat holistik? Kembali lagi di video kami berikutnya nih. Masih tetap bersama saya Donju dan Nopal. Sehat. Sehat itu mudah-mudah dan cepat. Alhamdulillah. Harus selalu sehat. Harus selalu sehat. Masa yang ngajarin kesehatan gering? Tak maksud saya teh, gitu kan ya. Pas giliran ada pasien di sini, punten anak pala lagi muriang, ya kan enak. Kalau saya muriang berarti sama kabur. Oke, sahabat holistik, video kali ini kita akan bahas salah satu, sebenarnya saya rada kumaha gitu kalau ngomong penyakit ya, tapi kumaha ada emang penyakit ya. Penyakit. Oke, kita akan bahas di video kali ini penyakit yang menjadi salah satu pembunuh yang paling nggak tuh nomor 1, nggak tuh nomor 2 nih, ya kan? Nah, yaitu diabetes. Oke, sahabat holistik, banyak pengobatan alternatif tentang penyakit diabetes ini, dan salah satunya di Donju Holistik kita akan Ya, menceritakan bagaimana cara mengobati diabetes ya, dengan salah satu alternatif ya, dengan ketuk saraf yang mudah saraf ini. Oke, tapi ya bukan berarti nggak ada lah yang ngejamin mah ya, nggak ada ya. Nggak ada. Cuman dengan ketuk saraf ini atas penelitian Anopal itu bisa sangat membantu. Bukan sangat membantu lagi, banyak yang turun, membaik. Banyak yang turun membaik. Tapi kalau misalnya kitanya tidak bisa menjaga, ya wassalam, kata saya, tetap aja naik lagi. Iya. Dan sampai dengan diabetes ini tuh, ada dengan penyakit diabetes ini tuh sampai nasi menjadi kambing hitam. Betul. Tapi memang betul sekali itu ya. Betul. Si nasi itu mengandung apa? Karbohidrat yang dan proses tinggi. untuk menjadi sukrosanya sangat panjang. Kalau untuk seseorang pengen tahu bahwa gejala-gejala diabetes seperti apa? Yang paling kita harus waspada itu ketika kita sering ngantuk, baru bangun tidur udah ngantuk lagi, tidur lagi. 1, 2 lemas. Kalau pas ngantuk sambil nyetiran ngantuk berarti. Oh, itu nggak tahu, mungkin lemah letih lesu. Yang kedua itu sering lemes. Ketiga, banyak kencing. Keempat, banyak kebas. Nah, waspadalah. Kebas itu apa? Baal. Jadi terasa dingin, tidak kerasa walaupun dicubit dan sebagainya. Oh. Kelima itu bisa sampai kaki kita itu kayak bengkak karena banyak cairan yang tidak bisa keluar. Nah, itu diabetes genetik atau memang pola hidup kita? Banyak orang menyalahkan genetika ya. Sebetulnya mah kalau dilihat dari kecenderungan pola hidup sekarang, dari pola hidup terlalu banyak makan karbo dengan gula aja itu yang tanpa keturunan juga bisa. Bisa. Jadi enggak, yang bilang bahwa ini genetik tuh enggak lah ya, bisa. Enggak lah, tergantung pola hidup kita sebetulnya. Nah gitu sahabat holistik, tadi udah disebutkan ngantuk, pipis, terus kebas, terus apa lagi tadi itu? Lemes, tidak letih lesu, semutan, banyak. Nah, dan salah satu penyebabnya dari makanan. Bener nggak? Ya, terutama sebetulnya makanan memang. Untuk diabetes ini tuh. Iya. Jadi kalau makanan kita sering karbohidrat, kan kalau orang Sunda namanya kedahar sangu teh kedahar. Terus makin banyak nasi, makin berat tubuh kerjanya. Karena nasi itu ketika mau menjadi sukrosa itu polanya sangat panjang prosesnya. Tapi kalau terus gimana? Sorry. Terus keduanya gula pasir. Gula pasir. Jadi yang paling bahaya zaman sekarang itu adalah gula yang bersifat gulanya jenuh, polisakarida. Polisakarida itu berarti proses untuk dicerna oleh selnya itu panjang juga. Kalau dari makanan yang cepat-cepat saji gitu ya, atau minuman sama pakai gula-gula yang seperti itu. Betul. Termasuk minuman-minuman pengawet. Oke, minuman pengawet yang ada air yang manis dan sebagainya. Nah, itu berbahaya. Makanya saya sarankan untuk pecinta manis itu lebih baik gula kawung, gula batu, atau buah-buahan yang manis, atau dari kelapa yang low sugar, yang zat
Iya, itu betul-betul tidak jenuh gula. Iya, sekarang gula-gula yang kayak untuk diabetes. Yang untuk diabetes. Dan ini di ketuk saraf ini juga nanti ada ya? Ada. Karena gini, bahayanya di diabetes itu, pertama selain tubuh rusak, jadi banyak penyumbatan sana sini karena gulanya jadi mengentalkan darah. Dan efeknya itu bisa fatal ya, kebanyakan itu jadi gagal ginjal atau stroke. Keduanya yang paling saya baca sekarang itu adalah ketidakstabilan emosi. Untuk yang ini diabetes. Jadi kalau orang yang terkena diabetes, lihat aja karakternya. Rudet, tahu rudet? Gujrut. Rudet, segala jadi masalah besar, jadi emosional dan sebagainya. Nah, secara kejiwaan pun jadi terpengaruh. Waduh, awas tuh bahaya tuh. Sok rudet, sok gujrut. Itu berarti ciri-ciri diabetes, amit-amit kita ya. Pokoknya enggak lah, mudah-mudahan untuk sahabat holistik mudah-mudahan sehat semua lah ya. Amin. Pak, ya. dari ketuk saraf ini kan si diabetes itu ada memang sangat berhubungan dengan pankreas itu kan? Betul. Dengan pankreas itu kan, karena Betul. dia memproduksi insulinnya nggak begitu terhambat atau nggak normal atau bagaimana. Dengan ketuk saraf itu apakah bisa ngefek konsumsi pankreas itu? Apa perintah dari saraf untuk si pankreas itu sebenarnya? Jadi gini, ada titik tertentu di kuadran lobe sebelah kanan, karena pankreas itu sebelah kanan ya. Di lobe kanan. Jadi kalau kita stimulan terus diketuk-ketuk, nah itu sensor ketukan itu awalnya cirinya itu sakit ya. Sakit itu akan diterima oleh saraf sebagai perintah untuk mengaktifasi. Aktivasi si pankreas itu? Iya. Jadi lama-kelamaan kecenderungannya itu pankreas semakin kuat. Saya buktikan itu di beberapa pasien diabetes itu jadi membaik. Selain harus minumnya banyak, ada olahraganya, tapi dengan ketukan pengaktifan saraf khususnya untuk pankreas itu membuat kemajuan yang jelas. Alhamdulillah tuh sahabat holistik. Iya. Jadi meskipun ya banyak lah ya pengobatan-pengobatan alternatif gitu kan, dan akhirnya kita kadang-kadang kita suka apa sih ini malah ini mah gitu kan. Iya. Tapi sahabat holistik, tidak ada salahnya kalau kita mencoba, betul nggak? Betul. Apalagi ini cuma ketuk-ketuk saraf. Ya, ketuk saraf itu teknik pengobatan sederhana yang bisa mengobati keluarga kita. Sebelum kita melempar ke orang lain, kita bisa melakukan sendiri. Ke keluarga kita. Iya. Sama sendiri bisa kan ya? Sama sendiri bisa, ketuk-ketuk sendiri aja bisa. Oke. Sahabat holistik, ini diabetes. Nah, itu diabetes. Sekarang kita lihat bagaimana cara pengetukan untuk titik-titik diabetes. Betul ya? Betul. Oke, sekarang sahabat holistik kita lihat bagian mana atau titik-titik mana di kepala untuk khusus yang diabetes. Oke, silakan. Baik. Kita awali semua pengetukan saraf itu adalah dengan mengetuk di ubun-ubun. Ini sebagai adaptasi dari batok kepala kita ke tulang belakang. Agak lama aja, sekitar 10 detik. Setelah itu baru jalur ke depan. Biasa. Seperti biasa. Jalur tengah. Jalur tengah satu. Kedua, karena diabetes itu suka mengendap di mata, maka fungsi mata itu pun akan menurun. Makanya suka ada yang kabur-kabur. Iya. Gitu ya. Makanya setelah jalur tengah ini kita buat jalur kopi besar yang di sini. Yeah. Kalau bisa, karena ini hanya sangat sederhana, boleh agak lama setiap jalurnya itu. Satu jalur tengah, kedua jalur kopi besar di sini sampai ke belakang, terutama di titik ini, di titik yang lope ya. Ya, di titik lope ini. Lope. Nah, setelah itu karena pankreas ada di sebelah kanan, maka utamakan ketukan agak sedikit lama dan intens di kuadran jalur lope sebelah kanan. Terus aja sampai daerah sini, terutama ini titik-titik pankreas itu sebelah sini. Nah, jalur kanan, kuadran kanan lopenya. Tapi untuk menyeimbangkan, jalur kuadran kiri pun harus dilakukan. Setelah itu, karena efek dari diabetes itu membuat kental darah, maka seperti hipertensi, baru kita rilekkan nadi-nadi di leher. Jangan ditotok ya, jangan digesek ya. Tapi digeser ke samping. Digeser ke samping. Geser ke samping kiri kanan. Geser kiri kanan. Setelah itu baru ketuk-ketuk kecil di daerah bahu yang sifatnya untuk melancarkan darah ke kepala.
di sini kayaknya jangan terlalu kenceng ya. Tekanannya gimana nih tekanannya? Jadi kita awali dengan tekanan yang ringan dulu. Terus tanya kepada pasien, gimana ini masih bisa diterima nggak tekanan segini? Bisa, baru kita. Tapi untuk tarik tuh nggak tuh tadi nyeri. Oke, utamakan daerah sebelah sini di pangkal leher sampai ke pundak. Pundak ya. Ya, itu untuk merilekkan dan melancarkan nadi ke kepala. Udah cuma gitu doang. Cuma segitu aja. Oke, begitu cara titik-titiknya terhadap sahabat holistik. Ya. Ternyata titik-titiknya nggak begitu banyak sahabat holistik. Kalau sebenarnya sahabat holistik memantau video-video kita sebelumnya, titik-titiknya masih jalur itu. Iya. Masih itu ternyata sahabat holistik. Oke. Dan lumayan sih. Saya paling ini di sini di pundak tuh. Di pundak berarti kolesterolnya banyak. Ya kan biasa makanannya kan yang direbus-rebus. Makanan rakyat gorengan. Yang direbus-rebus. Aduh. Selain ketuk saraf, apalagi penunjang untuk menjaga diabetes? Jadi begini, saya sarankan untuk penderita diabetes mau itu kering atau basah, perbanyak minum air putih. Tidak boleh minum gula, khususnya semua gula aja. Semua gula aja. Gula enggak. Gula aren dihindari dulu gitu ya. Dihindari dulu. Jadi boleh kita minum gula ketika gula darah kita drop. Jadi kalau misalnya curigalah ketika tiba-tiba penderita diabetes itu tiba-tiba lemes mau pingsan, berarti drop gulanya. Makanya silakan minum gula. Tapi kalau untuk keseharian usahakan tidak minum gula. Atau itu ya, minum air putih, kurangi gula. Nasi rubah karbohidratnya menjadi low karbo. Bisa seperti apa? Ketela pohon, ubi, singkong, low karbo. Jadi ganti makanan-makanan yang mengandung karbo dengan jenis makanan yang low karbo. Yang ketiganya, sebelum kita luka di kaki, alangkah lebih baiknya kita melakukan olahraga yang terbaik, yang teraman, itu yang namanya jalan kaki. Tuh, ingatnya jalan kaki itu teraman. Itu mayar dia sama. Iya. Kan tapi tetaplah kalau sekarang harus dapat gaya ya pakaiannya juga ya. Iya dong. Jalan kaki. Jalan lagi. Keempat, saya minta perbanyaklah minum vitamin, mineral yang sifatnya akan mendukung imunitas kita. Karena terus terang, diabetes itu akan memancing banyak inflamasi peradangan dan infeksi. Itu buat yang diabetes mana, kering apa basah? Dua-duanya. Terutama di basah. Jadi kalau misalnya sudah luka di kaki atau luka daerah lain, itu susah sembuh. Jadi sebelum terjadi infeksi dan peradangan, sebaiknya kita meminum atau memakan yang mempunyai kadar antioksidan yang tinggi. Memakan atau meminum antioksidan yang tinggi. Iya. Seperti ya vitamin C, vitamin D, jeruk lah, atau apapun buah-buahan yang banyak mengandung vitamin. Oke. Tapi ini sahabat holistik, sorry dipotong. Di sini tuh kayak semacam ada kambing hitam nasi ya sebenarnya. Betul. Nah, ada istilah kalau sebenarnya kita udah minum, udah makan nih. Tapi kan pola hidup gaya sekarang itu udah makan langsung cici. Betul. Kalau sebenarnya olahragain iya. Si nasi bisa jadi penyebab diabetes gitu nggak? Kalau sebenarnya pola hidupnya udah makan dibakar lagi kalorinya, masih tetap ada pemicu diabetes nggak? Kalau begitu? Sebetulnya, yang namanya diabetes itu terjadinya kerusakan di pankreas. Ketika gula menumpuk di darah karena tidak bisa dicerna sama sel, maka penumpukan itulah yang jadi penyumbatan. Nah, olahraga itu fungsinya membakar kalor, membakar lemak, yang membuat darah makin tidak kental lah istilahnya. Jadi meskipun kita makan nasi, kalau kita berolahraga nggak apa-apa dong? Sebetulnya tetap harus dijaga, karena kalau terlalu banyak makan nasi berarti kan nanti mengendap di darah. Kalaupun kita olahraga keras dengan keadaan stamina yang semakin menurun pun riskan. Jadi sebaiknya tetap dijaga makanan. Seperti itu. Ada lagi nggak pesan-pesan buat sahabat holistik? Apalagi? Keduanya ya, apapun yang terjadi sebelum kita sakit lebih baik menjaga. Betul. Jadi jangan tunggu sakit setelah itu baru belajar ketuk saraf. Sebenarnya mah nggak perlu kita sakit. Begitu. Tapi kan obatnya juga gitu. Iya.
mau check up udah sin kapangi banyak kita iya gitu kan. betul Oke, sahabat holistik, udah nggak ada lagi. Oke, sahabat holistik, seperti yang Anda lihat di episode kali ini banyak informasi yang sangat berharga untuk kesehatan sahabat holistik ya. Oke, masih tonton kita video-video kita berikutnya. Salam sehat, mudah-mudahan semua sehat dengan murah, mudah dan cepat. Oke, terima kasih, tunggu video kita berikutnya. Oke.